menjadi cita-cita masyarakat Lampung juga Pak, memiliki jalan yang mulus, yang bagus itu Pak. Kira-kira kapan tuh Pak terwujud Pak? Atau nanti pada musim pilkada gitu? Cuma masalahnya begini, kadang-kadang ramai masyarakat. Begitu jalan nggak dibangun, mereka pada komplain. Ini giliran jalan dibangun, kan taraf pembangunan itu pasti ada base ya. Ya, begitu hujan agak becek, begitu panas dia berdebu, itu masyarakat nggak sabar sedikit kadang-kadang udah. Padahal kan ini lagi jalan dibangun, memang prosesnya kan seperti begitu dong ya. Begitu. Seperti yang dulu disampaikan bahwa menangani muatan lebih ini atau odol ini tidak bisa sendiri, karena dari hulu sampai hilir. Nah, artinya harus semua komponen, semua instansi yang terkait harus terlibat. Sebetulnya permasalahan itu bukan permasalahan transportasi, itu permasalahan industri. Kalau dunia industri sadar bahwa mereka ini sebetulnya kelebihan muatan ini atau kelebihan dimensi justru berdampak kepada kendaraan mereka cepat rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Waalaikumsalam Tabi pun. Kembali lagi bersama saya Triadi dalam podcast Lampung Pos Update. Nah, kali ini kita akan membicarakan hal-hal yang lagi trending dan menjadi sorotan halayak ramai. Apalagi saat ini khususnya di Provinsi Lampung, infrastruktur jalan itu menjadi sorotan masyarakat. Baik dari tempat tongkrongan di warung kopi, bahkan sampai netizen nyinyir ya yang ada di media sosial. Nah, kali ini kita akan membedah, mengkupas mengenai jalan rusak, kemudian apa yang mempengaruhi jalan itu bisa rusak, kemudian juga kita akan membahas mengenai truk yang bermuatan berlebih. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Ada 3 narasumber yang berkompeten yang bisa menjelaskan persoalan yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Yang pertama ada Pak Bambang Semogo. Ya. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Aman Pak? Aman. Perhubungan lancar? Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua ada Bapak Muhammad Taufikullah. Ya, selamat pagi Mas Ri. Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi ya Pak ya, Provinsi Lampung. Betul. Siap, beliau yang siang malam memonitor jalan berlubang nih. Dan sekarang lagi ramai ya Pak ya. Dari Pak Gubernur juga menyoroti jalan rusak dan implementasinya di Gaspol sama Pak Topik ya Pak. Siap terus Pak Topik. Nah, kemudian yang ketiga kita dari Balai PPDD 2 Provinsi Lampung, Pak John Peter. Sehat Pak John? Sehat. Aman Pak, hubungan kementerian terus dinas untuk masalah perhubungan Pak? Aman ya. Aman terkendali. Siap, yang penting aman Pak, karena masyarakat itu yang penting aman ya kan, terus kondusif, jalan mulus. Amin. Siap. Nah, yang pertama kita ke Pak Topik. Ya. Ini kan menjadi banyak pembicaraan ya, apalagi ini kebutuhan yang sangat mendasar lah di mobilisasi kendaraan lalu lalang itu pada masyarakat di Provinsi Lampung. Ini jalan rusak Pak, banyak menjadi sorotan ya. Kayaknya setiap tahun gitu ya, diperbaiki rusak lagi. Nah, sebenarnya gimana sih Pak keadaan jalan di Provinsi Lampung ini Pak? Oh, baik Mas. Ya. Jadi jalan pasti orang berpikir terkait dengan jalan karena bicaranya jalannya sebagai urat nadi perekonomian, pasti orang berpikir bahwa jalan adalah faktor penunjang pertumbuhan ekonomi, begitu. Nggak bisa kita pungkiri seperti itu adanya. Jadi kalau di Lampung sendiri kita ada jaringan jalan yang nasional, provinsi dan kabupaten gitu ya. Panjang jalan nasional sendiri 1.300 km. Ada lintas barat, lintas tengah, lintas timur, dan feeder-feedernya. Kalau jalan provinsi ini ada 1.700 km di 15 kabupaten kota. Kalau jalan kabupaten ini totalnya itu 17.000 km. Ya, itu membentuk jaringan jalan sendiri. Ya, tadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, yang di yang di desa-desa, begitu, yang dibawa ke pasar itu melalui 3 jalan itu, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional, gitu Mas. Jadi kondisinya sekarang, kalau nasional agak timpang sedikit, nasional kondisi kemantapannya 94%, ya, kalau jalan provinsi 78%.
kalau jalan kabupaten itu di bawah 50%. Jadi ada timpangan sedikit. Padahal itu semuanya kalau misalkan harus jalan harus bagus semua loh. Begitu. Iya enggak? Karena pusat pertumbuhannya kan ada di desa, ada di daerah. Kira-kira begitu. Itu, tapi kan masyarakat ini kadang-kadang Pak ya kan mereka kurang paham mana jalan nasional, jalan provinsi maupun kabupaten kota. Yang penting kalau jalan rusak, penting viral aja, rame gitu Pak. Jadi kita Pak untuk di tahun ini jalan ruas mana aja Pak kita kebut perbaiki gitu, dan targetnya itu bisa selesai kapan? Karena kan ini kan antara perekonomian juga ya Pak ya, geliat perekonomian dari desa ke kota, kota ke desa ini sangat vital itu Pak. Nah ini ada ruas-ruas mana aja kita perbaiki nih Pak? Baik. Khusus jalan provinsi ya, karena BMBK hanya mengelola jalan provinsi, status provinsi. Nanti kalau teman jalan nasional nanti tanya sama kepala balai. Jalan nasional. Jadi terkait dengan jalan provinsi, kita tahun ini ada 52 ruas kegiatan yang kita perbaiki. Begitu. Ada yang juga yang memang beberapa ruas yang memang belum pernah dibangun sama sekali, sekarang kita bangun ada. Jadi bertahap begitu. Ada juga yang memang karena kerusakannya tinggi terus kita bangun. Tapi pada intinya bahwa pemilihan ruas-ruas untuk yang dibangun itu yang pertama yang dilihat adalah jalan yang rusak dulu. Ya, yang tingkat kerusakannya paling tinggi. Terus yang memang kalau kita lihat dari jumlah penduduk, karena jumlah penduduk adalah indikator pertumbuhan ekonominya kan di masyarakat. Jadi kita lihat di jumlah masyarakat yang banyak, rata-rata Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan itu kan jumlah penduduk paling tinggi. Itu yang kita lihat, begitu. Jadi yang jadi prioritas di mana tingkat kerusakannya tinggi, jumlah penduduknya banyak. Itu kira-kira itu. Juga yang banyak hasil buminya ya Pak ya, banyak pertanian karena kan 60% warga Lampung kan pertanian gitu kan. Pasti kan kendaraannya bawa pertanian gitu kan. Nah ini juga kan banyak ya Pak sebenarnya kalau yang merusak jalan ya, seperti kayak bencana alam, banjir, longsor itu kan udah sering. Tapi kan ini lagi rame juga, bahkan viral tuh Pak. Karena saya juga pernah melihat itu banyak kendaraan-kendaraan yang overload Pak, over dimension atau yang kita biasa dibilang kendaraan odol ya Pak ya. Nah sebenarnya adanya kendaraan odol tuh gimana sih Pak dampaknya untuk jalan kita Pak? Ada degradasi kan pastinya. Nah itu seperti apa di pandangan Pak Kadis? Jadi kerusakan jalan yang ada degradasi, penurunan kondisi kemantapan menurut perhitungan kita yang sudah tentunya kita berhitung secara statistik rata-rata berkisar 4% per tahun ya. Kita pernah di bawah 4%, ada 3,7 kalau nggak salah pernah itu di 2021 2022 yang pokoknya yang pas Covid. Pada saat Covid memang traffic kan berkurang. Kita hitung di ujung begitu ternyata memang di bawah 4%, tapi rata-rata di atas 4%. Gitu ya, kita ambil tengahnya kira-kira per tahun itu 4% lah degradasi kegiatan. Kalau 4% dikali 1.700 itu sekitar 56 km. Ya enggak? Per tahun kerusakannya begitu. Terus kalau secara biaya di keuangan gitu, kalau misalkan kita kalikan rata-rata 10 miliar per kilometer, jadi 560 miliar per tahun tingkat kerusakan kita kalau kita uangkan seperti begitu. Tapi apakah kerusakan itu hanya semata-mata karena odol? Belum ada penelitian lebih lanjut terkait dengan ini. Begitu, kita belum ada studi yang mendetail terkait dengan itu. Rata-rata tadi Mas Tri bilang ada kerusakan akibat odol, ada bencana alam, ada yang rusak karena memang curah hujan tinggi, memang iklim, atau memang karena manusianya sendiri ya, drainasenya nggak bagus begitu, kayak sampah gitu yang menumpuk akhirnya ke jalannya jadi rusak. Kita akibat dampak itu seperti itu. Tapi yang paling kita soroti adalah memang karena dimensi kendaraan dan berat kendaraan tadi yang paling banyak berpengaruh. Tapi secara detail saya nggak mau klaim bahwa semua kerusakan itu memang dari kendaraan odol, tapi kira-kira perkiraannya seperti begitu. Contohnya banyak. Jalan lintas tengah itu barusan dibangun akibat muatan-muatan yang berlebih tadi, yang klaim karena muatan batu bara, itu barusan dibangun rusak gitu. Sebelah kanannya rusak, dan itu yang terjadi yang sebelah kanan ruasnya. Kalau kita dari sini tuh yang sebelah kanan aja itu begitu. Karena itu yang dilewati dari Palembang kan begitu, yang sebelah kiri nggak rusak. Nah itu indikatornya begitu, jadi bisa kita klaim. Tapi secara detail bahwa apakah
secara studi kita berapa persen kerusakan akibat odol belum ada yang kita studi terkait tapi dengan kan yang nampak seperti itu Pak. itu Saya benar. indikatornya seperti itu yang kita lihat. Misalkan kayak saya sebagai pengendara, sebagai masyarakat tuh kadang-kadang berkendara tuh khawatir juga loh Pak. Ada bus yang panjang banget itu muatnya tinggi gitu kan, overload, overdimensi, itu kan menjadi kekhawatiran kita sebagai pengemudi gitu kan. Apalagi ketika cuaca buruk, mobil saya putih Pak, pulang jadi coklat warnanya. Bisa berubah tuh. BPKB bisa berubah warna nanti Pak. Itu kan menjadi atensi gitu ya Pak Taufik ya. Terus kemudian ada ini nggak sih Pak, ada kolaborasi kita kan sebagai pemerintah ya. Berarti ayo dong, ini kan kerja sama semua pihak Pak, mengajak dari pihak pengusaha, ayo dong kita sama-sama untuk menjaga kualitas jalan gitu kan, karena kan untuk masyarakat semuanya, bukan hanya pelaku usaha. Kolaborasi atau sinergitas untuk pembangunan jalan dan perawatan dari antara pemerintah, government to bisnis itu ada nggak Pak? G2B Ya, G2B. Oke, sejauh ini sudah beberapa tahun terakhir ini kita kerjasama dengan beberapa perusahaan. Misalkan ada yang di Waikanan dengan PT PSMI, kita ajak untuk ngebangun malah ngebangun Mas. Jadi kolaborasinya ya mereka pakai social responsibility CSR begitu. Terus mereka spending 3,5 miliar, kita spending 10 miliar, jadi sekitar 35% untuk pembiayaan bangun jalan itu. Bangun jalan kita itu kalau 10 miliar itu sekitar dapatnya cuma 1,3 kilo, itu kita dapat 2 kilo panjangnya, jadi ada lebih 700 meteran lah gitu. Kenapa? Karena kita kerja sama mereka yang bangun pondasinya, kita bangun aspalnya, begitu. Kita kasih spesifikasi sama mereka, ini spesifikasi yang kalau mau bangunnya seperti begini. Terus kita berikan juga nanti tambahan pengawasan sama mereka. Begitu, supervisinya kita kasih begitu sama mereka. Mereka yang bangun gitu, jadi terus kita ngaspalnya. Kolaborasi yang seperti itu begitu yang udah pernah kita lakukan, dan alhamdulillah dapat 2 kilo tahun ini, dan kita dapat 2 kilo tahun depan ditantang lagi. Kalau mau katanya kami siap ini lebih daripada itu 2 kilo, kita bisa 4 kilo katanya teman-teman. Dan ini kita sambut baik begitu, dan kita mengajak yang semua yang lain, bukan PT PSMI juga, sama yang lain juga pernah ada sama teman-teman yang pengusaha singkong. Tapi tahun ini mereka nggak bisa. Kita ajak panggil juga karena nggak bisa, karena memang harga singkong katanya agak turun, agak sulit. Jadi mereka mau spending ke kita, mau tambahan untuk bantu kita juga di hold dulu sementara gitu. Nanti kalau misalkan udah baik, mereka juga mau spending lagi katanya seperti itu. Bener, karena kan sekarang eranya era kolaborasi ya Pak ya. Jadi semua pihak loh, ayo untuk sama-sama untuk menjaga jalan gitu kan, sama-sama untuk terlibat dalam pembangunan gitu ya. Dan mereka sendiri kan di situ tanya bahwa mereka yang gunakan itu kan mereka dengan jalannya yang bagus, tentunya usaha mereka bisa lebih meningkat. Ditambah lagi sama biaya operasional kendaraan mereka kan bisa ditekan. Dan begitu. Gitu kira-kira. Iya Pak Taufik ya. Seru Pak Taufik ya. Artinya ini kan harus ada ini ya juga pengawasan juga ya Pak untuk kendaraan yang berlebih ini. Nah Pak Bambang, odol lagi nih Pak jadi sorotan Pak. Bagaimana nih Pak untuk menyikapi kendaraan yang berlebih nih Pak di jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung Pak? Ya, terima kasih. Mungkin saya ke historis ya, bahwa sebenarnya penanganan odol ini sejak saya di Lampung juga sudah mulai tahun 95 ya. Saat itu ada KM5 tahun 95, bahwa penyelenggaraan pengawasan muatan lebih atau penimbangan itu menjadi kewenangan pusat dulu. Kemudian di tahun 2000 beralih kepada provinsi. Kemudian kemarin di 2014 balik lagi ke pusat karena undang-undang 23 ya tentang pemerintahan daerah. Jadi dinamikanya sudah bolak-balik pusat, daerah, pusat. Nah ini namun sampai sekarang memang belum menyelesaikan. Nah ini mudah-mudahan nanti ini ada formasi baru di kepemerintahan Pak Presiden Prabowo, ada Menteri Koordinator Infrastruktur ya, sekarang yang getol. Kita seperti yang dulu disampaikan bahwa menanganin muatan lebih ini atau odol ini tidak bisa sendiri, karena dari hulu sampai hilir. Nah artinya harus semua komponen, semua instansi yang terkait harus terlibat. Karena memang dari janinnya kendaraan itu keluar, kemudian tata cara pengangkutannya, sampai kepada pengawasannya itu harus matching. Sehingga
tidak masing-masing. Nah, ini mudah-mudahan nanti ada upaya. Memang kalau kita lihat Mas bahwa berbagai faktor penyebab tadi, kalau tadi Pak Taufik mungkin malah the best faktor ya, kerusakan jalan. Saya mungkin menambahkan bahwa walaupun belum ada riset, di Lampung terbukti, contoh jalan tol. Jalan tol itu baru kemarin dioperasionalkan rata-rata 2019 ya Pak. Iya, 2019. Tapi di 2023 udah meluntung semua itu kemarin. Berarti 3 tahun. Padahal umur ekonomis yang namanya jalan tol itu rigid beton tuh 10 tahun paling enggak. Itu dalam kondisi 3 tahun sudah jebol. Artinya tadi Pak Taufik berbicara bahwa odol bukan faktor utama, namun bukan satu-satunya faktor, tapi faktor utama saya sepakat bahwa itu yang menyebabkan damage faktor. Contoh tol, tol kan tidak terpengaruh oleh banjir, oleh longsor, tapi rusak juga. Berarti kan memang damage faktor akibat odol ini luar biasa. Jadi harapan kami memang ini sudah terbukti harus perlu ada upaya-upaya untuk bagaimana mengatasi odol. Nah, memang tadi disebutkan juga bahwa jalan kita ini kan terklaster. Ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, bahkan kita punya jalan tol. Nah, klaster-klaster jalan ini memang harus menjadikan nanti tata kelola kita juga cukup harus bagus terkait dengan tata ruang. Tata ruang kita ini kan kita kadang nggak konsisten. Jadi nanti ini akan terkait juga dengan kelas jalan, bahwa banyak industri-industri kita ini, pabrik-pabrik home industry itu adanya bahkan di jalan kabupaten juga, sehingga tata kelola logistik ini jadi ribet. Karena kan ketika angkutan barang itu harus transit kan high ekonomi kan, jadi ada high cost ekonomi. Makanya angkutan barang itu dimudahkan, dia tidak bertrayek, jadi langsung ke sumbernya. Nah, makanya penempatan seperti kawasan industri, pabrik dan sebagainya itu harus konsisten. Tata ruang harus ngunci. Kalau memang ini keterkaitan dengan daya dukung jalan, pabrik-pabrik kawasan itu harus ada di sekitar jalan nasional yang daya dukung jalannya tinggi, kelasnya tinggi, minimal provinsi mungkin kan gitu. Jangan kayak di belakang ini Pak Taufik mungkin sering lihat di belakang bandara itu banyak pabrik plastik gitu, sehingga truk-truk itu masuk ke jalan belakang bandara. Karena saya kemarin pembebasan lahan tahu betul loh, kok ini di sini banyak truk besar-besar, ternyata banyak di situ pabrik-pabrik pergudangan dan sebagainya. Nah, ini mungkin banyak sekali mungkin tata kelola yang harus diperbaiki. Kemudian tadi bahwa faktor juga kita ini kan negara berkembang. Jadi salah satu kelemahan tadi mengenai daya dukung jalan yang kita belum seimbang dengan teknologi kendaraan. Sekarang teknologi kendaraan dinamis sekali. Truk-truk itu dengan horsepower yang tinggi mampu mengangkut beban yang tinggi. Gitu. Namun daya dukung jalannya masih, pertumbuhannya masih kecil. Ya Pak Taufik mau meningkatkan dari jalan kelas 3 ke kelas 2 berat sekali kan Pak Taufik ya. Itu enggak kita pungkiri, apalagi zaman sekarang Pak Taufik ini udah susah ini mau bangun cepat kayaknya infrastruktur, padahal ini tuntutan masyarakat. Sementara teknologi terus berkembang kan gitu ya. Sementara kita juga di perhubungan ini juga tantangannya cukup tinggi. Belum masalah order selesai, ada angkutan online. Online belum selesai, nanti ada angkutan drone dan sebagainya. Ini dinamis sekali. Nah, makanya ini perlu pemikiran yang komprehensif, perlu IT yang SDM yang memang harus terus dilatih dan dididik sehingga bisa menciptakan regulasi-regulasi seperti ini. Nah, terkait dengan tadi odol Mas, apa yang disampaikan Pak Taufik, bahwa kami juga sudah terakhir melakukan kegiatan gakum. Ini semata-mata kemarin memang karena Pak Gubernur, waktu itu masih Pak Gubernur yang lama, ada bantuan Pak Jokowi ya, Impres 814 miliar kalau nggak salah.
dan Pak Taufik juga ada sekitar 700 miliar. Itu sudah dibangun, terus dituntut gimana ini pengawasannya. Nah, kita di medio Desember 2023 melakukan gakum terpadu di beberapa lokasi di Provinsi Lampung. Dan terbukti memang kami selama 21 hari itu bisa menilang 1.680 kendaraan odol. Jadi dari 1.680 itu 33 besarnya mengangkut batu bara. Nah, yang tadi Pak Taufik sampaikan, di lintas tengah, kalau Mas lihat burung dara atau sendal, itu sengkleh burungnya. Yang separuh sudah kewer-kewer, atau separuh sendalnya udah jelek banget, jadi jalannya pincang gitu. Betul yang disampaikan. Jadi yang dari arah Sumsel itu jalannya udah parah karena beban tinggi dari sana membawa batu bara. Kalau yang dari Lampung ke arah Sumsel bagus karena kesana kan kosong. Nah, ini bukti bahwa tadi damage factor terjadi karena odol tadi. Tol sudah terbukti, jalan nasional juga terbukti. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Dan kemarin dari sekitar 600 tilangan yang kita lakukan, kalau yang khusus di Waikanan itu 66% batu bara. Makanya kita sekarang sedang menyiapkan, kami dulu Pak Gubernur sudah melakukan edaran untuk tata cara pengangkutan batu bara, namun tidak diindahkan kan gitu. Jalan jebol juga. Terakhir di Lahat kan gitu. Nah, ini kami sedang menyusun pergub. Mungkin kita tunggu dari Sumsel karena Sumsel akan mengeluarkan instruksi bahwa semua kendaraan tambang batu bara wajib melalui jalan khusus. Itu senang kita. Nah, sekarang kan sedang dibangun juga jalan khusus itu dari arah Lahat, Tanjung Enim ke arah Sungai Musi, sekitar 113 kilo. Nah, kalau itu sudah ada, tidak ada kata lain. Kalau sudah dibangun ya wajib, nggak bisa lagi lewat jalan umum kan. Di ketentuan di SDM itu bahwa tambang itu harus melalui jalan khusus, namun sementara belum ada jalan khusus, boleh melalui jalan umum, namun dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan yang berlaku ini sudah kita kasih, namun yang nggak diindahkan. Contoh, boleh melintasi di Lampung misalnya dengan kendaraan diesel yang JBI-nya hanya 8 ton atau 8,5 ton, artinya kendaraan elektrik yang diesel itu. Boleh melintas hanya iring-iringan 3 mobil, tidak lebih. Boleh melintas kalau malam jam 18 sampai jam 6 pagi. Namun ini nggak diindahkan, masih juga pakai busu-busu itu. Jebol kan kemarin Lahat itu 5 truk ya? 3 truk yang dari sana bawa batu bara, dari sini truk kosong bekas batu bara juga rupanya. pulang angkut. Nah, ini sekarang sedang dalam penyidikan, kayaknya bakal ada yang tersangka pasti. Di samping ya memang yang melanggar harus bangun jembatan kan, hukumnya begitu. Ya, katanya 60 miliar atau berapa kemarin. Nah, itu jadi memang kita cukup prihatin Pak. Mudah-mudahan nanti ini yang sedang digodok di kementerian, nanti mungkin Pak Jotter bisa menjelaskan. Medio nanti akan ada pemberlakuan 1 Januari 2027 ya Mas ya. Itu gakum terpadu nasional serentak. Nah, sekarang pada tahap untuk sosialisasi. Nah, memang saya juga sependapat setuju Pak Jotter ketika nanti ada tanggung tindak, misalnya si pemilik kendaraan atau pemilik barang itu ketika mau melepas kendaraan, melepas barang dari pabrik harus ada DO-nya, harus ada surat angkut, harus dibuktikan dia punya timbangan di situ. Ketika nanti ketemu di timbangan yang kita, dia lebih, berarti kesalahan ada di pemilik barang, kan? Bukan pengemudi. Selama ini pengemudi yang jadi kasihan harus membayar dan sebagainya. Kalau ini terbukti misalnya 1, 2, 3 ketemu, ya harus disanksi, tutup perusahaan itu, harus tegas kan gitu. Kawasan-kawasan industri harus ada juga itu timbangan seperti itu. Jadi apabila ada pabrik-pabrik yang mungkin kecil ya harus gabung dengan pabrik mana dia harus timbang.
Kemudian yang dulu saya tanya tadi, roadmap to zero odol, yang odol nggak boleh nyebrang, odol nggak boleh masuk jalan tol, itu bagus. Itu harapan saya itu diterapkan, sehingga nanti odol tinggal lewat jalannya Pak Jontor kan. Pak Jontor tinggal nilangin aja. Kalau semuanya sudah serentak, nggak bisa, karena jalan tol berhak menolak odol, sudah ada aturannya permen PUPR kan itu ya. Tinggal konsistensi, nanti kalau tidak boleh nyebrang ya sudah, masa truk mau cuma sampai Bako kan? Artinya kebijakan nanti mungkin tertib angkutan ditambah tadi dulu yang program Pak Jontor bagus, normalisasi kendaraan, pemotongan itu ada banyak. Lampung kira-kira udah 16-an lebih waktu itu yang dipotong. Itu kayaknya mudah-mudahan bisa seperti asal konsisten. Kita ini kan kadang hangat-hangat saja, sudah itu lupa, nanti nggak dilaksanakan. Kalau ini konsisten dan masif, saya pikir mudah-mudahan bisa mengatasi itu. Siap. Iya Pak, artinya kan ya ini harus secara kontinu ya Pak ya, berkelanjutan. Karena kan ini cita-cita kita bersama untuk mewujudkan jalan yang mulus itu kan, tapi ekonomi terus bergeliat gitu Pak ya. Nah, nih Pak John, menarik nih Pak. Odol lagi nih Pak. Nah, waktu itu Pak di PPTD saya pernah pernah liputan juga di lapangan, ada beberapa sanksi yang diberikan di PPTD mulai dari pemotongan. Terus ada juga alat timbang di beberapa tempat ya kalau di Lampung, terus juga ada juga alat yang untuk mengukur apabila ada kendaraan yang berlebih masuk tol itu sudah ketahuan Pak. Nah ini gimana Pak odol di Lampung mungkin dari kacamata Balai? Baik, terima kasih Mas Tri. Jadi Balai Pengelola Transportasi Darat adalah UPT di bawah Dirjen Perhubungan Darat. Salah satunya adalah pengawasan lalu lintas di jalan nasional. Memang dari pengamatan kami, sebagaimana yang di tingkat nasional sudah sangat memprihatinkan, di Lampung juga sama Pak. Jadi berdasarkan pengamatan kami, khususnya di lintas tengah dan timur di mana banyak kendaraan yang overloading, terutama di Lampung ini khususnya pelanggaran terkait dengan angkutan batu bara. Nah, kami merasakan sangat prihatin dengan kondisi yang ada, karena dengan adanya odol ini akan berdampak luas baik kepada infrastruktur jalan tadi yang kalau pernah dengar mungkin setahun itu ada menyebabkan 43 triliun kerusakan. Nah, selain kerusakan infrastruktur jalan juga ada dampak lainnya, kecelakaan lalu lintas. Nah, kecelakaan lalu lintas itu bisa berdampak fatal. Nah, fatal. Contoh kemarin yang baru-baru ini mungkin dengar bagaimana CEO-nya seorang pabrik di Kerawang meninggal karena tertimpa kendaraan odol. Ini kan sangat dampak sekali kecelakaan, dampaknya luar biasa fatal. Kemudian juga berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, kemacetan, dan juga berdampak juga terhadap umur kendaraan itu sendiri. Jadi sebetulnya pernah mungkin saya sampaikan ke Pak Tri tadi di luar bahwa sebetulnya permasalahan odol itu bukan permasalahan transportasi, itu permasalahan industri. Kalau dunia industri sadar bahwa mereka ini sebetulnya kelebihan muatan ini atau kelebihan dimensi justru berdampak kepada kendaraan mereka cepat rusak. Jadi sebetulnya pengangkutan kendaraan dengan odol ini atau odol itu berdampak juga kepada mereka sebetulnya secara langsung karena akan cepat rusak kendaraannya, kan tentunya ada investasi baru. Kemudian juga dampaknya terhadap polusi udara dengan konsumsi bahan bakar yang sangat tinggi, tentunya akan merusak lingkungan juga. Jadi kami perhatikan dampak odol di Lampung ini memang cukup memprihatinkan karena sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat, kelancaran lalu lintas, dan dampak lainnya. Itu Pak Andre, seperti itu. Tapi peranan dari Balai sendiri seperti apa sih Pak untuk biar jerah lah mereka para pengguna yang menggunakan kendaraan yang berlebih itu peranannya ada sanksi penilangan atau seperti apa Pak itu Pak? Baik Pak Tri, jadi kami di sini untuk pengawasan kami hanya bisa melaksanakan di UPPKB atau kita kenal dengan jembatan timbang. Di Lampung ini sebetulnya ada 3 unit penimbangan kendaraan bermotor, yaitu di Waiurang, Belambangan Umpo, dan Simpang Pematang. Tapi yang aktif sekarang itu adalah Waiurang. Nah,
kami hanya bisa melakukan penindakan di sana. Kami ada di sana, biasanya kami cek administratif, tata cara pemuatan, dan juga dimensi kendaraan. Nah, kalau melanggar itu kami tilang, seperti itu. Jadi di Wayurang itu hanya kami maksimal setiap hari itu bisa sampai 100 kendaraan bisa kami awasi. Itu memang masih jauh dari target ya. Dari masih setahun itu masih sekitar di bawah 10% dari populasi angkutan barang yang ada di Lampung. Seperti itu, Pak. Jadi kami, nah kalau di lapangan kami biasanya bersama-sama dengan stakeholder terkait lainnya, baik Dinas Perhubungan Provinsi maupun kepolisian. Karena baik BPTD dan juga Dinas Perhubungan Provinsi tidak bisa mengalihkan pengawasan di jalan raya, harus didampingi oleh aparat kepolisian. Jadi mungkin Pak Tri udah tahu sekarang terjadi efisiensi anggaran di seluruh kementerian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi untuk pengawasan di lapangan sangat terbatas. Mungkin Pak Tri jarang melihat ya bagaimana instansi terkait di lapangan jarang kelihatan. Namun karena kondisi finansial negara yang memungkinkan seperti itu. Iya, karena kan peran balai juga sangat vital sih Pak. Betul. Ya, untuk pengawasan, berkolaborasi dengan Disub, Dirlantas itu kan. Kemudian ada sanksi pemotongan juga, bahkan itu harus tegas ya, namanya hukum harus dijalankan gitu Pak. Nah terus ini kan kita waktu itu di era kepemimpinan sebelumnya ada semangat zero odol Pak. Ya betul. Nah kebijakan baru nggak Pak untuk ada. Jadi sebetulnya Pak Prabowo ini kan sudah terinfo terkait dengan permasalahan overloading dan overdimension ini. Beliau dalam rapat terbatas sudah menyampaikan bahwa odol ini harus diatasi. Nah, ditindaklanjuti dengan di bawah Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan Bapak AHY mengumpulkan 12 stakeholder terkait pusat. Nah, waktu itu Juni itu sudah menerap MOU antara 12 stakeholder ini, dan waktu itu bulan Juli itu masih tahap sosialisasi, kemudian Juli itu tahap peringatan, dan selanjutnya sebenarnya penindakan. Namun demikian di lapangan karena ini sudah terinfo duluan ke masyarakat, terutama di Pulau Jawa, akhirnya ada penolakan dari asosiasi mungkin pengemudi kendaraan angkutan barang, sehingga terjadi pemogokan di Jawa Tengah, Jawa Timur waktu itu, sehingga dilakukan pertemuan antara stakeholder terkait di pusat, itu Kementerian Perhubungan, Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan juga, dan juga kepolisian. Nah, dibuat kesepakatan baru. Sementara itu yang jadwalnya itu udah penindakan sebetulnya mulai Agustus kemarin itu, akhirnya diubah lagi. Jadi kick off meeting penindakan zero odol itu Desember 2026. Jadi mundur lagi. Jadi menuju itu kita menyiapkan sarana prasarana dalam rangka pendidikan zero odol, baik itu terkait dengan hak-hak pengemudi, angkutan barang itu ya, truk super dan sebagainya, terus penindakan secara elektronik dan sebagainya. Nah, dan kebutuhan lainnya, sehingga ketika ini nanti diluncurkan semuanya tidak ada masalah lagi. Yang transporter tidak masalah, pengemudi nggak masalah, dan yang punya barang juga tidak ada lagi keluhannya, sehingga semuanya bisa diatasi bersama-sama. Nah, untuk menuju itu Pak kan perlu kolaborasi ya. Betul. Nah, apa saja Pak kolaborasi yang akan kita lakukan, atau sudah ada gambaran roadmap-nya ke depan? Kalau di Lampung ya, kami masih menunggu seperti apa dari pusat. Nah, jadi intinya itu masih pembenahan infrastruktur ya, sarana prasarana, dan juga terkait dengan aturan-aturan terkait. Nah, selama ini kan yang jadi korban itu pengemudi super truk ya. Jadi kayaknya mereka jadi dinaktirkan. Nah, ini dari hasil pertemuan terakhir dengan setelah ada pengobokan di Pulau Jawa itu, nah itu diidentifikasi apa-apa saja sih yang perlu dibenahi. Salah satu hubungan antara pengemudi truk dengan transporternya dan atau pemilik barang itu seperti apa, hak-hak mereka itu dipenuhi dulu. Nah, itu aturan-aturan itu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bisa juga melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan juga instansi terkait lainnya. Nah, untuk Lampung sebetulnya kami dengan Dinas Perhubungan Provinsi kemarin itu sudah ada draft Pergub ya Pak Dinas Perhubungan terkait dengan pengawasan angkutan
barang di wilayah Lampung. Ya kalau kemarin pertemuan terakhir Pak Kadis di Polda itu maunya dia dinaikkan jadi perda supaya ada ininya sanksinya. Cuma kalau perda kan agak lama ya, perlu ada dengar pendapat dengan DPRD tingkat 1 Provinsi Lampung. Nah itu mungkin terus kami juga sudah melakukan sering pertemuan dengan stakeholder lainnya, yang ada juga forum lalu lintas di Provinsi Lampung. Masalah-masalah terkait odol ini juga kami melakukannya secara sosialisasi, edukasi juga, dan himbauan. Kami sudah sampaikan kepada karoseri supaya jangan melanggar aturan yang sudah sesuai dengan sertifikat registrasi uji tipenya aja. Nah, jangan setelah udah itu beda seperti di sertifikat surat keterangan raca bangunnya dimensinya sekian. Nah, ternyata di lapangan beda. Dan kami selalu tekankan jangan sampai melanggar aturan seperti itu. Siap. Iya, artinya kan kita regulasi kan hampir setiap tahun berubah Pak, apalagi ganti menteri, ganti kebijakan. Ganti kebijakan. Nah, Pak Bambang ini seru nih Pak. Artinya kan namanya kalau di provinsi kan kita ngikut kementerian ya Pak ya. Tapi kan di provinsi punya kebijakan sendiri tuh, melalui Pergub juga bisa mengakomodir itu kan terkait odol ini. Nah, mungkin kalau Bapak melihat Pak tantangan, hambatan, mungkin potensi ke depan mengenai regulasi untuk apa yang namanya ya, untuk penertiban odol ini gimana, seharusnya seperti apa Pak? Iya, memang sebenarnya kalau kita lihat untuk penanganan odol ini memang kita juga harus merevisi undang-undang energi kita ya Pak ya. Yeah. Kita salah satu fungsi pengawasan kita di pasal 307 Undang-Undang energi itu, denda untuk pelanggaran odol ini kan dipiring, tindak pidana ringan. Itu sanksinya kurungan 2 bulan atau denda maksimum 500.000. Ini terlalu kecil kalau 500.000. Ringan ya Pak ya. Itu maksimum. Kan hukum positif. Ketika hakim memutuskan kadang 100.000, 200.000. Tidak sebanding, dan orang tidak akan pernah jerah. Bagaimana tilangan itu bisa dipakai kilar-kilir 14 hari, hanya melanggar banyak karena megang tilangan, hanya membayar sekitar 200 mungkin. Itu enteng sekali buat mereka. Nah, makanya ini kami selalu dalam berbagai upaya meminta agar nanti di undang-undang ini direvisi mengenai sanksi denda, karena dendanya tidak membuat efek jerah. Ada kemarin masalah dimensi ini bisa digiring ke arah pidana ya Pak ya. Jadi kesalahan dimensi itu dari karoseri akhirnya bisa sampai denda ke 24 juta. Nah, saya pikir kalau denda kita ini bisa sampai sedemikian kita 40 juta, 24 juta atau 25 ini kalau banyak nanti bisa membuat efek jerah. Nah, memang kalau untuk terkait dengan rujukan daripada sanksi ini kan tetap undang-undang. Namun memang perda ini bisa mengatur. Nah, kemarin sempat kita munculkan di perda kita itu batu bara itu kena 50 juta Pak, kita usulkan. Tapi perdanya itu direvisi oleh Mendagri, jadi belum bisa kita terapkan lagi. Sudah ada perda itu. Nah, ini perdanya lagi diinikan di Dewan lagi. Kita coba naikkan lagi, kalau bisa perda itu naik lagi tentang masalah hasil tambang, tentang batu bara dan hasil tambang lain termasuk barang-barang perkebunan. Nah, kemudian juga kami juga menyoroti masalah ini Pak, terkait dengan teknologi kendaraan. Kita memang di kelemahan kita selama ini tadi kendaraan yang diakomodir di dalam aturan kita ini variannya terlalu banyak. Contoh ada pick up ada macam-macam, ada Suzuki, ada L300. Ada bentuknya macam-macam. Kemudian ada light truck itu diesel aja macam-macam. Ada Rino, ada jenis Mitsubishi, FE. Kemudian Fuso macam-macam juga. Kemudian Tronton macam-macam juga. Kemudian Excelut macam-macam. Nah, ini mungkin inilah
hal-hal karena variannya terlalu banyak, ini yang cenderung akhirnya menimbulkan di lapangan penyimpangan. Saya lebih melihat kemarin beberapa, saya ada field trip ke Turki, saya lihat di negara sana itu namanya tata kelola penyelenggaraan angkutan itu hanya ada jenis elektrik ke bawah sama exclude ke atas, kendaraan kontainer ke atas. Kalau mau muatan banyak ya sudah pakai kontainer aja sekaligus, kan kontainer tidak harus tertutup, ada yang model pakai peti kemas, ada yang bisa dikemas di luar kan gitu, tata cara pemuatannya. Karena kendaraan yang namanya fuso, tronton ini pasti akan banyak penyimpangan. Penyimpangannya apa? Ya ditambah baknya ke atas. Kalau nggak sasisnya dibawa tambah lagi ke belakang. Nah ini sudah banyak kejadian. Nah ini mudah-mudahan nanti ini menjadi pertimbangan pemerintah ke depan untuk mungkin ya jenis kendaraan seperti itu daripada banci dan akhirnya menimbulkan celah-celah pelanggaran, ya mungkin ditinjau kembali. Dan terhadap yang sudah ada ya mungkin 10 tahun ke depan kalau bisa ya dibatasi. Jadi kalau bisa dihilangkan, kalau yang sudah terjadi ya tadi ini kerja keras dari kementerian harus tadi normalisasi kendaraan, memotong sasis itu, masuk memotong tinggi bak. Kalau dengan ke Pelabuhan Panjang itu melihat kasat mata aja kan, dump truck itu harusnya 1 meter. Itu sudah cirinya. Kalau ini ada bak. Nah kalau 2 mungkin masih, tapi kalau sudah 3 tahu, nah itu pasti sudah disambung. Itu cirinya. Dan di pelabuhan ada sebagian seperti itu. Nah artinya apa? Regulasi di tingkat pusat harus diperbaiki, kemudian regulasi di tingkat daerah juga harus dipersiapkan, karena apapun dampaknya kan ke daerah. Pasti kalau pengaduan dan sebagainya kan Pak Gubernur, dan Pak Gubernur termasuk Pak Bupati, Wali Kota punya kewenangan tadi, jalan provinsi dan jalan kabupaten kota. Yang ini fungsi pengawasannya juga kita harapkan nanti kita bisa turun tangan. Karena kalau mengharapkan BPTD yang mungkin personel terbatas, anggaran juga terbatas, nggak mungkin akan sanggup beliau mengawasi sampai di jalan provinsi dan jalan kabupaten kota. Nah ini ada surat Pak Gubernur juga minta penegasan bagaimana pengawasan pelaksanaan muatan lebih yang ada di jalan provinsi dan kabupaten, yang notabene pembiayaannya itu oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Nah, artinya seiring regulasi diperbaiki, undang-undangnya, undang-undang tentang LHJ, kemudian juga perda ini perlu untuk mendukung, termasuk tadi pergub dan sebagainya untuk pengaturannya. Saya sebenarnya lebih berharap nanti dari kementerian ini jangka pendek. Satu, masalah tarif angkutan barang harus cepat, karena tarif ini yang menjadi biang kerok. Karena kan sistem penawaran di kita ini kan harga terendah. Kalau sudah harga terendah, akhirnya siapa yang menang? Ya yang tender paling rendah. Angkutan barang kan tendernya tender tarif. Ya, jadi kalau ya akhirnya pernah saya riset, kalau ini saya tanya, yang saya tilang-tilang, kenapa kamu muatan lebih? Kan kamu ini, Pak, saya lelang, Pak. Lelangnya sekian, gimana saya mau untung kalau saya muatan lebih? Berarti kan negara yang dirugikan. Nah, artinya konsep seperti tarif angkutan udara, kemudian tarif ekonominya penumpang, angkutan jalan, harusnya tarif barang ini diatur, karena dia tidak, kalau yang tidak diatur itu kan yang eksekutif. Nah ini kalau barang kan tidak ada yang eksklusif, barang sama aja. Nah harusnya diatur, ada batas atas, batas bawah. Tidak kita kaku harusnya tidak, tapi ada batas bawah, batas atas. Batas bawah itu apa? Untuk melindungi margin, bahwa dia akan mengangkut sesuai dengan daya angkut. Ada hitungan-hitungan loh. Kalau sekian, berarti kalau kamu melanggar ya keterlaluan, sudah untung. Nah kalau sudah dikasih batas bawah, ketika mau dia batas atas mau baca. Tarif udara kan begitu, bersaing silahkan di antara
batas bawah dan batas atas, tapi dikendalikan. Kalau nggak dikendalikan ujungnya begitu, semurah-murahnya akhirnya ya berkontribusi terhadap muatan yang dia bawa banyak. Kemudian kami berharap Pak Ganjar mudah-mudahan nanti timbangan itu tetap bisa dioperasionalkan. Nah, jangan malah dibubarkan timbangannya. Kurang masuk ke menterinya. Saya yakin Pak, mungkin kalau Kementerian Perhubungan fokus di pembiayaan dan dengan IT saya pikir bisa. Contoh apa Pak? Buktinya nyebrang sekarang VRISI bisa dipaksa. Digital ya. Ya kan digital. Jadi kalau mau berhadapan sama digital kan susah. Contoh di tol dulu yang money kan pakai duit, terus berganti jadi money pakai tap bisa juga. Artinya ketika orang ini dipaksa dengan teknologi, misalnya ditimbangan Pak, lebih ya sudah teknologi aja, manusia nggak usah turun. Kalau mau bayar pakai atau nurunin apa pakai itu semua. Jadi palang-palang kalau dia mau ngerusak, mau ngangkat ya palang itu tumbur aja kalau mau kan gitu. Nah, artinya kalau dengan teknologi ini saya pikir memaksa orang untuk disiplin pasti bisa. Dan saya mudah-mudahan Pak Menteri baru ada semangat untuk bagaimana nanti timbangan ke depan juga dengan IT dan yang lebih bagus. Iya, benar. Masukan nih Pak itu Pak. Nah terus ini kenapa ini sih Pak? Kan kalau di Lampung kan karena di Lampung kan ada rel kereta tuh Pak ya. Kita mendorong juga nggak sih Pak? Udahlah biar nggak ada odol, biar jalannya Pak Topik ini mulus terus gitu Pak. Jadi kendaraan yang berlebihan itu kan kayak tadi ada batu bara, terus banyak logistik lainnya naikin kereta api aja Pak. Kita juga mendorong itu Pak, atau memang beda regulasi atau beda instansi yang mengurus itu Pak? Enggak, sebenarnya begini. Angkutan kereta api kita itu sudah lompatannya sangat tinggi untuk batu bara khususnya. 2 tahun yang lalu 20 juta ton per tahun, sudah meningkat ke 28 juta ton. Sekarang sudah dinaikkan menjadi 28 juta. Udah kewalahan. Akhirnya sampean kalau lewat pelintasan sebidang macetnya panjang karena kapasitasnya sudah tidak mencukupi. Nah, ini kemarin juga sudah coba kita tawarkan kayak BW kan punya batu bara, dia sudah mau, aku mau lewat rel, tapi relnya yang nolak lah, udah habis slotnya. Kalau kami lewatin mana lagi karena sekarang per 20 menit kan 60 gerbong ditambah 3 loko itu kan, jadi panjangnya ada 1,2 kilo. Nah, upayanya Mas, ini kami sudah mengusulkan untuk jalur kereta api ini dibuat double track. Sekarang kan masih beberapa, ada yang single, ada yang double. Nah ini kalau nanti double, kapasitas produksinya bisa ditingkatkan 2 kali 28, berarti 56 juta atau 50. Berarti ada idle yang bisa dipakai. Nanti yang darat bisa pindah ke rel sehingga bisa aman gitu. Ini mereka paksa lewat darat karena kapasitas produksi untuk Bukit Asam aja masih kurang. Nah, makanya nanti mudah-mudahan ini sedang mari kita mendatangkan beberapa investor Cina untuk bangun rel segmen 2 sama segmen 3 untuk jadi kita biar punya double track, nanti batu bara itu bisa pindah ke rel, harapan kita. Kalau nggak keburu yang aturan nggak boleh lagi pakai fosil itu ya. Batu bara kan nggak boleh lagi nanti tahun berapa. Nah ini kita upaya terus yang sekarang sedang di double tracknya, ada di Palembang sudah segmen 1 oleh PT KAI itu investasi 4 triliun. Nah ini kita tawarkan ada kurang lebih cukup besar, ini berapa triliun karena dari Prabu ke arah Lampung. Nah kalau itu jadi dan bisa, mudah-mudahan tadi masalah batu bara bisa kita alihkan. Namun kan batu bara ini kan kadang kan anget-anget ayam juga. Kalau pas batu baranya bagus banyak, kalau pas batu bara sepi nggak ada juga kan gitu. Tapi ya ini sebenarnya antisipasi aja pemerintah nanti kalau double track ini bisa untuk yang lain juga nanti untuk angkutan perkebunan dan sebagainya. Upaya sudah kita lakukan. Iya siap. Nah Pak Topik ini melihat ada regulasi sedang disusun ya Pak dari kementerian, terus dari provinsi juga Disub juga mendorong adanya sanksi untuk para pengendara odol ini Pak. Nah menyikapi hal ini ke depan gimana Pak
dari dinas marga dan dinas konstruksi. Kan kita tahu ya kalau jalannya ada konstruksinya, ada kualitas jalannya baik, buruk, bahkan ada jangka umurnya gitu Pak ya. Nah ke depan ini gimana Pak? Ada nggak sih kita mendorong juga gitu? Ayo dong dari pihak pengusaha begini kapasitas kendaraan sekian, dari dinas perhubungan, dari bala gitu Pak. Ini dari upaya dari dinas gimana Pak untuk supaya tetap menjaga jalan itu tetap mantap gitu Pak? Baik Ya. Tadi Pak Bambang udah cerita banyak, Iya. dan solusi-solusinya udah dibuatin semua, mulai dari teknologi, bagaimana transfer modal, begitu, udah jauh semua tuh dari ujung ke ujung teman. Iya. Terkait dengan kita sebenarnya kalau di PU Ya. sebagai pengelola jalan, begitu, ini terkait dengan strukturnya, ya, struktur jalannya, ya, struktur jalan yang tahan terhadap beban berat itu lebih kepada struktur rigid beton. Ya, kalau fleksibel yang aspal itu sebenarnya bukan nggak kuat, tapi pengaruh lama pembebanan. Ya, jadi kalau mobil itu berhenti, kecepatan itu sangat berpengaruh. Ya, mobil itu kalau mobil truk itu kan lambat tuh. Jadi beban yang diterima sama jalan itu lebih banyak juga. Semakin cepat, semakin kecil pembebanannya. Nah, rata-rata mobil truk tuh jalannya juga kan nggak cepat begitu. Nah, itu lambat. Jadi lama pembebanan. Suhu, ya. Suhu juga karena dia buatnya dari aspal, dia elastis. Begitu kena panas, dia sudah Menguai gitu ya Pak. Cair, ya, gitu ya, cair. Jadi agak elastis dia, elastis. Itu begitu ditambah sama muatan, itu ya cepat jadi ngalur dia, jadi berubah bentuk begitu. Jadi struktur yang lebih tahan nih sebenarnya rigid beton. Tapi masalahnya harga, begitu kan, harganya bisa 2 kali lipat itu. Ya, kalau sekarang karena minyak harganya naik, sekarang udah hampir sama lah. Nggak gitu jauh. Kalau dulu 2 kali lipat, kalau sekarang udah hampir yang 1 10 miliar, yang 1 12 miliar, beda sedikit lah antara itu, tapi tetap masih lebih mahal, rigid, begitu. Nah ini solusinya di kita juga melihat tadi dari klasifikasi aja Mas ya, klasifikasi. Kalau klasifikasi yang ada di Lampung ini sebenarnya kalau jalan di provinsi itu kelasnya kelas 3. Kelas 3 ya. Kalau jalan arteri sama kolektor primer 1 yang jalan nasional itu kelasnya kelas 1 dan kelas 2 begitu. Dia muatannya antara 8 sampai 10 ton. Dan yang lewat itu kalau kelas 1 itu lebarnya 2,5 meter, panjangnya 18 meter, tingginya sampai 4,2 meter. Itu kalau kelas 1 dan kelas 2 ya. Kalau kelas 3, kalau di kita jalan kita itu lebarnya cuma 2,1, panjangnya itu 9 meter, tingginya cuma 3,5 meter. Ini tadi terkait dengan kelas. Terus bisa nggak berubah kelas sih? Tadi Pak Bambang tadi bilang, ini regulasi terhadap tata ruang, begitu. Bisa saja jalan provinsi naik ke jalan nasional, atau sebaliknya jalan nasional kembali ke jalan provinsi. Siapa yang lewat? Kan perubahan land use, begitu, perubahan tata ruang akan membuat perubahan pergerakan. Ya, misalkan kita ada nggak sih pernah jalan provinsi yang naik ke jalan nasional? Itu banyak memang. Misalkan kayak simpang Tanjung Karang Kurungan Nyawa, itu yang jalan apa ya namanya itu? Bonjol ke atas ya. Bukan, simpang Tanjung Karang Kurungan Nyawa itu yang ke yang ke Tugu Coklat. Oh iya. Ya, dari Tugu Raden Intan ke Tugu Coklat tuh ya, itu jalan provinsi tadinya. Itu kita mintakan untuk jadi feeder dari nasional. Jadi berubah, kelasnya juga berubah karena yang lewat berubah, ya kanan barat, kelasnya juga jadi berubah. Jadi disesuaikan dengan apa yang lewat. Jadi pemindahan kelas itu ya sesuai dengan apa yang mau lewat sebenarnya, begitu. Nah kita desain sedemikian rupa. Seperti begitu, nggak masalah terkait dengan kelas tadi, bisa saja naik, bisa jadi turun. Kalau udah naik terus bisa turun akibat perubahan, misalkan kayak jalan yang Antasari terus ke atas, itu jalan apa yang sampai tembus ke Sukabumi, Sukabumi ke arah sana, ke arah Sutami, Tirtayasa. Itu dulu jalan provinsi, sekarang jalan kota, begitu. Karena
Sekarang sudah yang pergerakan di situ sudah kota semua, udah komuter, nggak lagi dulu. Kalau dulu jalan dari industri melintas begitu. Kalau sekarang di situ udah jalan perumahan semua tinggalnya. Jadi kita turunkan, oh ini udah nggak lagi cocok untuk jadi jalan provinsi, ini jadi jalan kota. Artinya boleh saja kelas itu bisa turun. Nah, terkait dengan tadi apa sih solusinya? Ya kita lihat kan. Misalkan ini nanti yang lewat mobil-mobil besar dengan truk-truk muatan besar begitu. Kita akan bangun sesuai dengan strukturnya. Kalau kita bangun semua rigid semua mahal, Mas. Gitu. Bisa nggak dibangun dengan rigid? Bisa. Mahal, tapi gitulah kira-kira. Ya, kan kita nggak perlu amat ya rigid semua. Jadi kita sesuaikan dengan muatannya juga. Jadi untuk daerah-daerah padat seperti Lampung Tengah, Prengsewu itu daerah padat, itu strukturnya kita buat jadi rigid. Nah itu kalau di kita. Tapi terkait dengan penggunaannya, misalkan ada odol, itu wilayahnya teman-teman perhubungan lah siapa yang lewat. Kita hanya mendesain jalannya aja. Jadi kita kelihatan dari studi kita rencanakan ini yang mau lewat apa, bentuknya, jadi struktur perkerasannya apa, gitu kira-kira. Iya, Pak. Karena kan jalan ini kan menjadi potret ya, Pak ya. Apalagi kan di Provinsi Lampung nih transit banyak ya. Jakarta mau ke Lampung, terus ke Palembang juga banyak imigran gitu, banyak wisatawan yang melancong. Apalagi ini kan kita kalau melihatnya, waduh, viralnya jalan rusak Pak Lampung ini Pak ya kan. Apalagi kalau ke Lampung naik mobil serasa naik kuda Pak. Jalan bergelombang, jalan bolong gitu kan. Nah, artinya harus ada terobosan Pak. Nah, mungkin dari Dinas Bina Marga ada terobosan apa Pak? Ada kan kayaknya waktu saya pernah dengar program Berkibar ya. Ini kan salah satu program untuk kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha. Sudah maksimal belum Pak itu Pak? Program itu Pak? Kembali lagi ke awal tadi. Kita udah cerita tentang CSR tadi. Nah, Berkibar ini bersama kita benahi jalan rusak gitu ya. Yang kita programkan untuk kerjasama sama teman-teman. Teman-teman swasta kita ajak untuk sama-sama membangun bahwa jalan ini adalah tanggung jawab bersama, begitu. Pembiayaan kita nggak cukup mampu untuk membiayai semua, ya. Tadi, pada satu sisi bahwa pembiayaan kita kurang, pada sisi lain kebutuhan untuk penanganan jalan tinggi begitu. Semakin tumbuh ekonomi, semakin meningkat itu jumlah rute tadi. Lampung jadi tujuan wisata semenjak dibangunnya tol dari Lampung ke Palembang. Itu saudara-saudara kita yang dari Palembang, dari Sumsel sekitarnya, dari Jambi itu turun tuh, karena nggak punya laut di sana, no? Nggak punya laut. Satu minggu mau ngeliat laut di sini. Kita jadi destinasi wisata baru. Pertumbuhan pergerakan juga meningkat. Artinya apa? Kita harus dibarengi dengan pelayanan transportasinya. Begitu juga Lampung sebagai gerbang Sumatera. Semua yang angkutan darat pasti lewat Lampung. Ya, nggak ada jalan lain gitu kan. Jadi pasti kalau angkutan darat pasti lewat Lampung, lewat Merak, ya, Bakahuni, terus lalu nyusurin Lampung. Semakin ke ujung semakin kecil kan begitu, apalagi kalau udah di Aceh gitu ya. Semakin ke ujung di Aceh. Ada di Kepri itu misalkan sepanjang tahun jalan kemantapan jalannya itu bagus terus 100% terus karena nggak ada yang lewat, Mas. Yang lewat ya cuma komuter itu aja. Begitu. Nah, kalau Lampung ini sebenarnya beban muatannya cukup tinggi. Gitu, pertumbuhan pergerakannya juga cukup meningkat pesat ya. Saya belum survei lagi sih, tapi saya rasa peningkatan pertumbuhan lalu lintas harian rata-rata di Lampung ini menjadi mungkin sangat meningkat. Kalau biasanya kita naikinnya cuman targetnya 5%, mungkin di atas itu kali pertumbuhan pergerakan kita. Ya, dan ini harus sebenarnya juga dibarengi dengan pertumbuhan pembiayaan. Nah, kita sedangkan ini terbatas, naik tinggi. Nah, caranya gimana? Kita ajak dong teman-teman pengusaha yang lewat, yang ada gitu. Ayo kita sama-sama ini jalan kan yang memanfaatkan kalian semua. Begitu. Ayo kita coba untuk ikut membangun, kita ajak untuk membangun. Begitu. Kita udah beberapa tahun ini kita udah ajak, ini ada PT PSMI, ada PGE, ya, PGE. Terus ada yang dari BW juga dan teman-teman pengusaha singkong juga kita ajak gitu untuk bangun. Ya alhamdulillah mereka mau berkenan dan kita akan teruskan ini
ajak yang lain-lain juga untuk ikut begitu. Iya. Untuk sama-sama membangun. Artinya pihak pengusaha juga ikut berkontribusi ya Pak ya. Ya memang harus begitu ya Pak untuk Harus dalam begitu. rangka pembangunan Pak. Jangan sampai yang baru-baru ini Pak yang di Pringsewu tuh rame lupa malah masyarakatnya yang ngebangun jalan Pak. Tapi enggak, kita ngeliat dari Pringsewu kan udah masif tuh. Iya. Dari Pringsewu, Kalirejo, Padang Ratu itu semuanya udah kita bangun kan Om. Udah. Siap. Alhamdulillah. Cuma masalahnya begini, kadang-kadang ramai masyarakat. Begitu jalan nggak dibangun, mereka pada komplain. Ini giliran jalan dibangun, kan taraf pembangunan itu pasti ada base tuh ya. Ya, begitu hujan agak becek, begitu panas dia berdebu, itu masyarakat nggak sabar sedikit kadang-kadang udah. Padahal kan ini lagi jalan dibangun, memang prosesnya kan seperti begitu dong ya. Begitu ini masyarakat banyak juga komplain terhadap itu. Nah ini himbauannya pada masyarakat ya agak sabar-sabar sedikit, karena memang lagi dibangun. Nggak mungkin nggak ada cerita kita nggak melalui pakai base gitu nanti. Rusak kalau nggak dibangun pakai itu. Jadi kita harus pakai base dan itu pakai taraf dilaksanakan terus open traffic dulu. Memang sengaja ada open traffic supaya dia padat terhadap jalan. Nanti dari open traffic kita lihat kalau misalkan ada penurunan itu kita gali lagi, kita bongkar lagi begitu. Jadi buat jalan ini kemarin juga ada rame di sosmed itu bahwa kita ini bangun jalannya nggak bener tuh, nggak dilihatin, enggak, kita melalui proses yang sudah detail. Kita melalui proses ketika misalkan kita pakai subgrade dulu, jadi tanahnya benar-benar sebagai pondasi awal di situ itu benar-benar kita padatkan. Ya, kita belum boleh naik ke subgrade, naik ke pondasi sebelum tanahnya itu memang benar-benar sudah sesuai. Kita lakukan lagi, kita tes dulu, habis dipadat kita tes dulu. Begitu sudah baru boleh ke atasnya. Pondasinya begitu juga, begitu di base dihampar, dipadatkan. Kita tes lagi, kita uji lagi. Kita uji namanya udah ada sencon gitu. Untuk tes kepadatan, ada juga proof rolling. Mobilnya lewat, Om. Dicek dulu, Mas Rik. Dilihatin. Kita cek dulu, kalau dia ada penurunan itu yang kita bongkar. Kalau misalkan nggak ada aman, barusan kita lapis atasnya dengan aspal begitu. Dari aspal itu juga nanti kita lihatin juga ketebalannya, density-nya itu kita masuk lab lagi kita. Jadi melalui taraf-taraf seperti begitu. Jadi kualitas kita memang sesuai dengan standar yang harus dilakukan. Jadi nggak main-main gitu berjalan gitu. Kita serius gitu ngapain itu ya. Alhamdulillah itu nantilah kita lihat bagus apa enggak itu hasilnya kan ya. Nanti bukti adalah ketika kita sudah melaksanain, mudah-mudahan ya sesuai dengan harapan. Iya siap. Nah itu masyarakat juga kan harusnya paham juga ya Pak, karena proses pembangunan jalan itu bukan proyek Roro Jonggrang itu yang semalam suntuk jadi ya Pak ya. Ada banyak tuh, ada kajiannya, ada penganggarannya, ada proses lelang, bahkan sampai implementasi di lapangan gitu Pak ya. Nah kira-kira masyarakat Lampung ini kapan Pak mimpinya terwujud mempunyai jalan yang mulus itu Pak ya? Kira-kira kita bukan banyak sih masyarakat yang punya mimpi, punya harapan, punya keinginan jalan tuh mulus gitu kan, karena jalan rusak tuh banyak dampaknya gitu Pak. Potensi kecelakaan, terus operasional mungkin yang berlebih, bahkan ada kendaraan yang rusak gitu kan. Ini kan menjadi cita-cita masyarakat Lampung juga Pak, memiliki jalan yang mulus, yang bagus gitu Pak. Kira-kira kapan tuh Pak terwujud Pak? Atau nanti pada musim pilkada gitu kan tahunan ya Pak biasanya jalannya. Kira-kira bisa terwujud nggak sih Pak jalan mulus di Lampung? Ya, harus Mas Tri, harus. Jadi segala upaya kita arahkan ke arah sana ya. Tapi saya ceritakan sedikit bahwa untuk kita mempertahankan kondisi aja tadi, kerusakan kita 4% per tahun. Ya, makanya saya minta sama Mas bahwa kalau kita bisa turunin 4% ini ya, jadi 1% lah kira-kira kita angkat 3%. Udah berapa kilo? Misalkan 3% ya. Kalau kita bisa nurun dari 4% jadi 3%. Nggak mungkin kalau misalkan nggak ada yang lewat terus nggak rusak. Pasti ada kerusakan. Ya nggak? Pasti ada karena jalan dipakai. Begitu kan? Kita turunin jadi nggak 4%, jadi kita 3%. Kalau 3% dikalikan 17 itu udah 51 kilo ya? Iya betul loh. 17 kali 3 51 kilometer. Kalau 51 kilometer itu kita kalikan 10 miliar, artinya udah 510 miliar kita bisa saving. Kita bisa bangun tadi jalan yang rusak tadi begitu. Artinya dari segi itu aja, dari segi pemeliharaan kita harus sama-sama ini tadi kolaborasi ini dalam rangka odol tadi ya. Nah, terus
tentunya kita harus lebih dari itu dong. Untuk naikkan 1% aja, tambahan 1%, artinya 17 kilo. Ya, 17 kilometer dikalikan 10, artinya 170 miliar kita harus punya spending tambahan dari tadi yang untuk naikkan 1%. Begitu. Nah, kita di angka 78. Taruhlah kita akan naikkan misalkan nggak usah muluk-muluk lah, 90% aja. Ya, 90%. Kalau 90% kita harus naikkan 12%. Ya, kalau naikkan cuma 1%, 12 tahun lagi kita baru nyampe 90%. Itu kan hitungan matematisnya ya, hitungan matematis. Tapi upaya itu memang kita harus. Ya, selain kita memang tadi perbaikannya, terus kita menekan angka odolnya tadi, terus kita nyari sumber-sumber pembiayaan baru juga, begitu untuk naikin ini, terus tambahan lagi dengan pembiayaan tambahan dari teman-teman pengusaha. Ya, secepat yang kita bisa, Mas. As soon as possible, Mas. Benar. Gitu kan. Ikhtiar dulu ya, Pak ya. Iya, as soon as possible begitu. Ketika semuanya bisa kita tekan, terus kita bisa ngajak sumber-sumber pembiayaan baru lagi begitu. Insya Allah jalan baik jalan provinsi, nasional dan kabupaten yang baik itu bisa terwujud. Iya, amin. Iya, tuh masyarakat bukan karena jelang pilkada jalannya mulus, bukan. Tapi memang pemerintah ini membangun ya, karena punya terminnya Pak per semester dan punya rancangan sendiri untuk memuluskan jalan yang ada di Provinsi Lampung, baik itu jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota. Nah, Pak John, ini ke depan Balai juga terus akan menyoroti ya truk-truk odol. Kira-kira ke depan ada program-program apa lagi nih Pak untuk meminimalisir lah, untuk mewujudkan zero odol itu Pak? Ya, baik Pak Tri. Jadi intinya kami berusaha mengoptimalkan sarana prasarananya. Yang pertama adalah mengoptimalkan jembatan tiba yang beroperasi UPP Gawai Urang yang selama ini hanya mungkin bisa mengawasi sekitar 100-an, kami usahakan meningkat lagi misalnya sampai 200 dan 300. Jadi jumlah kendaraan yang diawasi itu semakin meningkat, yang optimalisasi sarana prasarana yang ada. Kemudian kami juga tahun ini berusaha merevitalisasi jembatan UPPKB Belambangan Umpu. Tahun ini rencana kami mau review detail desain engineering karena harus dibangun dari awal, Mas. Nah, karena baik itu gedung dan peralatannya semuanya harus dibangun dari awal lagi, sehingga perlu dibuat review DED-nya. Ini tahun ini akan berjalan. Kemudian juga terkait dengan Simpang Pematang. Nah, di Simpang Pematang ini juga kami tahun depan mudah-mudahan juga ada DED-nya. Jadi memang harus dibangun dari awal lagi, Pak. Jadi itu salah satu upaya kami. Kemudian juga kami berusaha menormalisasi juga kendaraan-kendaraan yang overdimensi ya, karena overdimensi kan suatu pelanggaran pidana ya. Jadi itu kami berusaha juga kalau ada biayanya kami normalisasi, tapi juga kami menyarankan untuk normalisasi mandiri kepada para pelanggar-pelanggar tersebut. Kemudian kami juga berusaha meningkatkan SDM Pak, karena untuk melakukan pengawasan ini perlu adanya penguji dan juga PPNS. Saat ini kami punya 10 orang penguji dan 5 orang PPNS, dan ini masih sangat aturan. Jadi kami terus meningkatkan SDM. Kami juga menyarankan untuk mengikuti diklat-diklat terkait untuk meningkatkan kompetensi dan juga menambah jumlah SDM yang di kompetensi penguji dan PPNS. Kemudian kami juga ya bersama-sama ya dengan stakeholder terkait, perlu kita ketahui Mas bahwa permasalahan odol ini bukan permasalahannya perhubungan, bukan permasalahan kepolisian, juga bukan permasalahannya PU. Ini permasalahan bersama. Dan juga keterlibatan dunia usaha seperti tadi kita sebut Apindo ini sangat penting karena mereka ini sebetulnya yang pelakunya sebetulnya asosiasi industri ini kan. Jadi kenapa harus mereka mengangkut barang dengan overloading dan juga overdimensi. Jadi dalam pengangkutan barang ini kan ada 3 ya, pemilik barang, transporter dan pengemudi. Nah sebetulnya mereka juga harus diikutkan juga bicara kenapa kok mereka ini kok kompak ini melanggar gitu ya, kita nggak ada kesepakatan bersama. Jadi untuk ke depan mungkin kebersamaan atau kolaborasi antara stakeholder dengan komitmen bersama ya, sehingga ini di lapangan bisa efektif untuk penegakan dan pengawasannya. Itu Pak ini. Itu beberapa hal yang kami lakukan dengan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami. Kami hanya bisa mengawasi di jalan nasional dengan UPPKB dan pengawasan bersama-sama dengan stakeholder terkait. Itu Pak. Masukan dari Pak Bambang Sambogo juga bagus tadi Pak mengenai digitalisasi ya. Ya, karena sudah termonitor atau gimana Pak depan. Ya, digitalisasi ini sedang digodok di pusat. Bagaimana nanti SOP-nya dan digitalisasi apa yang akan digunakan atau dimanfaatkan dalam penegakan hukum ini.
Jadi mungkin nanti dengan digitalisasi ini, apakah mungkin akan lebih efektif ya? Jadi setiap kendaraan yang lebih muatan udah otomatis ya harus denda atau mutar balik itu bisa ya. Nah, dendanya semakin progresif, misalnya semakin sekian persen harus denda sekian. Nah, sebetulnya itu yang perlu kita kembangkan dengan penggunaan teknologi seperti yang Pak Kadis provinsi bahwa FRIJ itu kan salah satu sebetulnya capaian sangat kita perlu ini ya apresiasi, dan itu di awal mungkin ada ditolak karena masyarakat kan nggak semuanya familiar dengan teknologi, tapi ternyata setelah dipaksa ya akhirnya sudah berjalan dengan baik. Nah, itu mungkin perlu diaplikasikan dalam juga penegakan hukum di bidang transportasi. Nah, dan juga efek jerah juga dan perlu juga diberikan. Jadi denda kita ini memang seperti disampaikan tadi kok kayak nggak serius gitu loh, padahal dampak pelanggaran ini sangat luar biasa seriusnya terhadap negara ya semua ya. Nah, itu mungkin aturan juga perlu diperbaiki, dan juga sistem juga perlu dikembangkan, dan penegakan yang lebih membuat efek jerah juga perlu dilaksanakan itu Pak Seret. Ya, artinya kan kolaborasi, sinergitas ya Pak terus dilakukan, bukan hanya stakeholder terkait di bidang pemerintahan ya Pak, tapi pengusaha juga nih harus berperan aktif Pak ya. Masyarakat juga jangan merusak juga jalannya Pak ya, harus dilalui dengan baik juga, taati peraturan lalu lintas. Nah, mungkin terakhir Pak Bambang, closing statement ada yang disampaikan kepada masyarakat dan stakeholder terkait mengenai odol? Terima kasih Mas Tri. Jadi harapan kami untuk penegakan odol ini nanti harapannya bisa tercapai, karena ini kan semuanya serentak. Tentunya bersama kita bisa, itu motonya ya. Jadi sinergi, kolaborasi, dan tentunya terintegrasi, terpadu ya. Karena untuk menghadapi ini harus bersama. Kemudian tadi juga kita harapkan harus sustain, harus berkelanjutan. Jadi kalau hanya sesaat nanti lupa lagi. Jadi sudah ada kolaborasi, kemudian ada sinergi, integrasi, harus sustain. Dalam artian ya berkelanjutan. Jadi terus lakukan pengawasan, penindakan secara berkelanjutan, konsisten. Mudah-mudahan odol ini bisa diamputasi ya. Antara kanker ini mudah-mudahan bisa disodet, jadi bisa nanti bisa teratasi. Dan yang jelas kesadaran juga para tadi semua ya instansi terlibat, khususnya para pengusaha ya. Kapan kita bisa membenahi kalau nggak sekarang kan gitu ya. Sadar bahwa itu pelanggaran, dan itu ke depan harus kita hilangkan untuk kita biar taat dan patuh terhadap daya angkut, sehingga keamanan, ketertiban itu pengguna jalan itu bisa tercapai. Itu aja. Terima kasih. Siap. Pak Topik, Pak, masih statement untuk baik, Trik. Senada yang disampaikan sama Pak Bambang tadi, bahwa kalau Pak Bambang tadi apa? Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Nah, sesuai dengan ini ya, tema 17-an kita. Bersatu. Ini benar-benar sinkron ini. Tema kita kan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Nah, ini pas bahwa kita memang belum bersatu ternyata, Mas. Persoalan ini nggak bisa kita selesaikan sendiri-sendiri. Ya. Tadi semua kita udah ngomong bahwa kita nggak bisa sendiri nih. Begitu PU ngerjakan apa, teman-teman penunggang terus teman-teman yang pengguna juga menjalankan seperti apa. Bahwa ketika kita sama-sama punya tekad yang sama, begitu saya yakin kita bisa. Kalau kita bersatu, tentunya pasti kita bisa nanti jadi berdaulat. Terus Indonesia maju, rakyat sejahtera, Indonesia maju, dan pasti itu bisa kita capai. Kuncinya tadi kita bersatu. Siap, mantap. Monggo Pak John. Ya, hampir sama ya. Jadi keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah secara bersama-sama berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan odol. Itu lebih efektif juga dengan penegakan hukum yang tegas ya. Jadi ada efek jerah terhadap para pelaku pelanggar odol ini. Jadi intinya semua harus mendukung. Tidak ada bisa tercapai usaha kita tanpa adanya kolaborasi yang
secara bersama-sama dilakukan antara semua masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak John, Pak Topik, Pak Bambang. Halus terus Pak. Sehat selalu, terus semangat dalam bertugas. Ya, demikian bisa dimanapun Anda berada, podcast Lampung Pos Update kali ini. Saya Triadi Suworo dan rekan untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.